Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika, NPM 19110902422, kelas Fisika 3C. Di sini saya akan membahas mengenai penurunan persamaan teori energi kinetik gas ideal. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan tumbukan. Teori kinetik gas ini menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal. Nah, perlu kita ketahui bahwa gas ideal itu merupakan gas teoritis yang berdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat gas ideal. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat gas ideal menggunakan beragam variabel mikroskopis, seperti tekanan, volume, dan suhu. Nah, kita akan menunjukkan bahwa sifat-sifat berskala besar seperti itu dapat dikaitkan dengan sifat-sifat mikroskopis, di mana materi yang diperlukan sebagai sekumpulan molekul. Nah, baik, sifat gas ideal yang pertama yaitu gas tersebar secara merata. Artinya, gas ini akan tersebar secara merata dalam ruangan yang sempit. Yang kedua, ukuran gas sangat kecil. Nah, ukuran gas ini sangat kecil dibandingkan dengan wadahnya. Hal ini berarti bahwa molekul mengisi volume yang dapat diabaikan dalam wadah. Hal ini juga sesuai dengan model gas ideal, di mana kita bayangkan molekulnya menyerupai titik. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu berlaku hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak yang diterapkan dalam bentuk statika pada sekumpulan partikel memberikan penjelasan mengenai proses termodinamika. Yang selanjutnya yaitu terjadi tumbukan lenting sempurna. Nah, molekul berinteraksi hanya dengan gaya-gaya berjarak pendek selama tumbukan lenting. Hal ini sesuai dengan model gas ideal, di mana molekul-molekulnya tidak saling memberikan gaya-gaya yang berjarak jauh satu sama lain. Nah, molekul ini bertumbukan lenting dengan dinding. Perlu diingat bahwa dalam tumbukan ini nantinya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Sifat yang selanjutnya yaitu gas bergerak secara acak. Nah, dalam gas ini nantinya akan bergerak secara acak atau bebas ataupun sembarang. Secara acak berarti bahwa molekul manapun dapat bergerak ke arah manapun dengan kelajuan berapapun, pada waktu kapanpun. Beberapa persen molekul bergerak dengan kelajuan tinggi, dan beberapa persen lainnya bergerak dengan kelajuan rendah. Yang terakhir yaitu gas tidak tarik-menarik. Jadi, antar gas tidak ada interaksi yang saling tarik-menarik. Nah, inilah ciri atau sifat dari gas ideal. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke penurunan rumus dari tekanan gas. Nah, sekarang kita tahu bahwa simbol dari tekanan itu adalah P. Kemudian satuannya yaitu bisa Pascal, kemudian Newton per meter kuadrat, dan ATM atau atmosfer. Nah, misalkan di sini saya gambarkan ada sebuah ruangan, yaitu sebuah ruangan ini berbentuk kubus. Nah, kita misalkan di sini ada sumbu X, kemudian ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, kemudian ukuran dari ruangan ini yang kita buat dalam bentuk kubus ini, maka ini adalah kita misalkan panjang sisinya yaitu L, kemudian ini juga L, dan tingginya juga L. Kemudian di dalam ruangan ini
Ruangan kubus ini terdapat partikel-partikel gas yang bergerak secara acak atau sembarang dengan kecepatan yang sama. Jadi, gas ini nantinya akan bergerak terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z dengan kecepatan yang sama. Namun, untuk menurunkan persamaan ini, kita tinjau untuk satu partikel gas terlebih dahulu dan untuk satu sumbu, agar nantinya didapatkan penurunan rumusnya. Dan pada akhirnya nanti kita akan tinjau secara keseluruhan, yaitu pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Jadi, misalnya di sini ada sebuah partikel gas, dengan massa M bergerak dengan kecepatan, karena kita ambil ke kiri, yaitu mengarahnya ke kiri, maka bergerak dengan kecepatan sebesar min v. Lalu nanti partikel gas ini menumbuk ke dinding ini, di dinding ini. Dan berbalik arah dengan kecepatan. Ini berbalik arah dengan kecepatan. Karena berbalik arah ke kanan, maka bergerak dengan kecepatan sebesar v. Maka kalau kita lihat terhadap satu sumbu yang tadi kita ambil terhadap sumbu X, maka kita tinjau pada sumbu X terlebih dahulu. Baik, kita tinjau terlebih dahulu pada sumbu X. Nah, kita ingat yang pertama, hubungan dari impuls dan momentum, di mana impuls ini adalah perubahan dari momentum yang disimbolkan yaitu delta P. Nah, rumus dari P itu sama dengan M dikali V. Sedangkan rumus dari momentum itu adalah F dikali delta T, yaitu gaya dikali perubahan waktu. Jadi, hubungan dari momentum dan impuls ini yaitu momentum sama dengan impuls. Nah, rumus momentum yaitu F dikali delta T sama dengan rumus dari impuls yaitu delta P. Nah, kita turunkan rumus momentum yaitu F dikali delta T sama dengan perubahan dari momentum ini yaitu P2 dikurang P1. Kita turunkan kembali rumus momentum F dikali delta T sama dengan, kita tahu bahwa tadi rumus dari P itu sendiri yaitu M dikali V. Jadi M dikali V2 karena ini P-nya P2, kemudian dikurang M dikali V1 karena ini P-nya P1. Kemudian kita turunkan kembali rumus momentum yaitu F dikali delta T sama dengan, kita jadikan satu M-nya ini, maka menjadi M dikali V2 dikurangi V1. Lanjut, kita turunkan kembali rumus momentum F dikali delta T sama dengan M dikali. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa nilai dari V2 itu tadi yaitu nilainya sama dengan V, sebesar V. Jadi, karena kita tinjau pada sumbu X, maka nilai V2-nya yaitu V2X dikurang nilai dari V1 tadi dia bergerak ke arah kiri, jadi kecepatannya sebesar min V. Maka nilainya yaitu min V1X. Kemudian kita turunkan kembali momentum, rumusnya F dikali delta T sama dengan M dikali, karena ini kan negatif dikali negatif jadi positif ya, sehingga menjadi M dikali V2X ditambah V1X. Menjadi F dikali delta T sama dengan V ditambah V kan jadi 2V, sehingga menghasilkan 2MV. Nah, rumus ini F dikali delta T sama dengan 2 dikali M dikali V ini kita sebut sebagai persamaan 1.
Nah, kemudian ini tadi sebuah partikel gas bergerak dengan kecepatan yang sama kan atau tetap. Nah, sehingga akan mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, dalam GLB ini untuk mencari jarak atau disimbolkan dengan S adalah S sama dengan V dikali delta T. Nah, kita tahu bahwa jarak tadi kan jaraknya bolak-balik. Jadi, kan jaraknya tadi L ke kiri kemudian balik lagi ke kanan, jadi kan L ditambah L sama dengan 2L. Jadi nilai jaraknya menjadi 2L sama dengan V dikali delta T. Nah, untuk mencari delta T berarti kan sama dengan 2L per V. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1. Nah, kita tahu bahwa tadi persamaan 1 yaitu F dikali delta T sama dengan 2mv. Nah, jadi kita substitusi delta T-nya ini dari persamaan 2 sehingga menjadi F dikali 2L per V sama dengan 2mv. Nah, ini duanya bisa kita coret sehingga menjadi F dikali L per V sama dengan mv. Nah, terus V-nya ini kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi F dikali L sama dengan mv kuadrat karena kan V dikali V sama dengan V kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Lalu, kita ingat hubungan dari gaya terhadap tekanan. Bahwa rumus dari tekanan itu adalah P sama dengan F dikali A, di mana A ini adalah luas penampang. Jadi untuk mencari F gayanya sama dengan P dikali A. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, kita tahu bahwa persamaan 3 ini tadi yaitu F dikali L sama dengan mv kuadrat. Nah, jadi ini persamaan 3, kita substitusi F-nya, gayanya pada persamaan 4 tadi, yaitu P dikali A dikali L sama dengan mv kuadrat. Nah, kita tahu bahwa A dikali L itu sama dengan V, volume. Jadi menghasilkan P dikali V sama dengan M dikali V kuadrat. Nah, V huruf kapital ini adalah volume, sedangkan V kecil ini adalah kecepatan. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 5. Nah, pada persamaan yang kelima ini hanya pada sumbu X. Nah, sekarang kita tinjau secara keseluruhan sumbu, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena tadi partikel-partikel gasnya bergerak secara acak ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z. Nah, dengan kecepatan yang sama, maka Vx sama dengan Vy sama dengan Vz sama dengan V. Nah, jadi kita mencari V rata-ratanya menjadi V rata-rata sama dengan akar dari V kuadrat X ditambah V kuadrat Y ditambah V kuadrat Z. Nah, berarti kan V rata-ratanya menjadi, ini kan V ditambah V jadi menghasilkan 3V kuadrat. Nah, ini kita sama-sama akarkan. Jadi menghasilkan V rata-rata kuadrat sama dengan 1/3 V kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 6. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 6 ini ke persamaan 5. Nah, kita tahu tadi bahwa persamaan 5, P dikali V sama dengan M dikali V kuadrat. Nah, kita substitusikan V kuadratnya ini. Jadi menghasilkan P dikali V sama dengan M. Nah, V kuadratnya kita ganti ini persamaan 6, 1/3 V kuadrat. Sehingga menghasilkan P sama dengan 1/3 mv kuadrat per V.
Nah, rumus ini berlaku untuk tekanan gas untuk satu partikel gas saja. Lalu, untuk jumlah partikel gas, yang artinya untuk jumlah partikel gas yang lebih dari satu, maka kita tahu bahwa jumlah partikel gas ini adalah simbolnya N. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan 1/3 N mv² per V. Lalu, bagaimana hubungannya dengan energi kinetik? Nah, hubungan tekanan dengan energi kinetik rata-rata. Nah, ingat bahwa untuk energi kinetik rata-rata ini rumusnya adalah energi kinetik rata-rata sama dengan 1/2 mv². Nah, kita pindah ruaskan ini duanya ke sini. Jadi menghasilkan mv² sama dengan 2 EK bar. Nah, mv² ini kita substitusikan ke rumus atau persamaan yang ini. Yang P sama dengan 1/3 N mv² per V. Nah, sehingga menjadi P, ini kan rumusnya ya. P sama dengan 1/3 N mv² per V sama dengan 1/3 N. Nah, mv²-nya ini kita ganti dengan ini, 2 EK. Jadi, 1/3 N 2 EK bar per V, per volume. Nah, sama dengan ini duanya kita pindah ke depan sehingga menjadi P sama dengan 2/3 N EK bar per V. Nah, di mana P ini adalah tekanan gas yang satuannya Pascal, Newton per meter kuadrat, dan atmosfer. Nah, satuan standarnya yaitu yang Pascal dan Newton per meter kuadrat. Nah, besarnya 1 atm atau 1 atmosfer ini yaitu 1,013 dikali 10⁵ Pascal. Atau bisa juga Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian untuk V ini adalah volume gas yang satuannya meter kubik. Selanjutnya, untuk N ini adalah jumlah partikel gas. Dan EK bar ini adalah energi kinetik partikel rata-rata yang satuannya adalah Joule. Nah, inilah penurunan rumus tekanan pada gas. Nah, selanjutnya sekarang kita tentukan hubungan antara energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak, di mana simbol dari suhu mutlak ini adalah T besar. Nah, persamaan dari tekanan yang sebelumnya ini tadi yaitu P sama dengan 2/3 N EK bar per V. Nah, ini rumus persamaan tekanan. Kemudian kita tahu bahwa rumus dari persamaan umum gas ideal itu adalah PV sama dengan NKT, di mana K ini rumusnya sama dengan R per NA, dan untuk N ini sama dengan N kecil dikali NA, di mana K ini adalah konstanta Boltzmann yang nilainya yaitu 1,38 dikali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Nah, ini satuan suhu mutlak ini adalah Kelvin ya. Nah, N kecil ini adalah mol yang rumusnya N sama dengan gram per mr. Mr itu adalah massa molekul relatif. Dan gram ini adalah, kita tahu bahwa gram ini adalah massa. Nah, selanjutnya R. R ini adalah tetapan gas ideal yang nilainya yaitu 8,314 Joule per mol dikali Kelvin. Dan Na ini
adalah bilangan Avogadro yang nilainya sebesar 6 dikali 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan tekanan ke persamaan gas ideal. Nah, kita tahu tadi bahwa persamaan gas ideal itu PV sama dengan NKT. Nah, PV sama dengan NKT. Nah, P ini kita substitusikan ke persamaan tekanan. Nah, persamaan tekanannya ini tadi kan 2/3 N EK bar per V. Nah, jadi P-nya kita ganti 2/3 N EK bar per V dikali V. V-nya turun sama dengan NKT. Nah, ini V-nya bisa kita coret. Kemudian N-nya juga kita bisa coret sehingga menghasilkan EK bar sama dengan, nah ini 2/3 pindah ruas sehingga menjadi 3/2 KT. Nah, ini berlaku untuk energi kinetik rata-rata untuk satu partikel gas saja. Lalu, bagaimana hubungannya energi kinetik rata-rata dengan suhu? Nah, hubungannya itu adalah sebanding. Karena kalau suhunya naik, maka energi kinetik rata-ratanya juga naik. Nah, untuk N jumlah partikel gas, artinya untuk jumlah partikel gas yang lebih dari 1, maka diperoleh EK bar sama dengan 3/2 N, N-nya kita masukkan saja, N KT, atau bisa juga EK bar sama dengan 3/2 N RT. Nah, ini adalah rumus hubungan antara energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak. Lalu, kita tentukan kecepatan relatif dari gas. Nah, kita simbolkan ini disimbolkan sebagai RMS. Nah, jadi untuk menentukan VRMS, kita hubungkan antara energi kinetik rata-rata dengan suhu tadi. Nah, kita hubungkan antara EK dengan T. Nah, yang pertama, EK bar sama dengan, kita tahu ya rumus energi kinetik tadi yang kita bahas sebelumnya, yang sudah kita bahas, yaitu 1/2 mv kuadrat. Dan bisa juga sama dengan 3/2 N RT. Nah, untuk mencari VRMS, maka kita bisa coret duanya sehingga menghasilkan akar dari 3 nRT per M. Selanjutnya, yang kedua, karena M hubungannya dengan jumlah mol atau disimbolkan dengan N kecil, nah rumus dari N kecil itu sendiri kan N sama dengan gram per mR. Nah, gram ini adalah massa, disebut massa, dan mR tadi yaitu massa molekul relatif. Nah, maka diperoleh VRMS sama dengan, nah ini N-nya dari persamaan poin pertama tadi, N-nya kita ganti dengan M per mR, karena gramnya ini sudah kita ganti dengan massa. Jadi akar 3 M per mR RT per M. Nah, M-nya ini bisa kita coret sehingga menghasilkan VRMS sama dengan akar dari 3 RT per mR. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga, nah kita tahu bahwa rumus dari persamaan gas ideal tadi yaitu PV sama dengan NKT atau sama dengan NRT. Nah, kemudian kita substitusikan NRT ini ke poin yang pertama. Poin yang pertama tadi yaitu, ini ya rumusnya, VRMS sama dengan akar 3 nRT per M. Nah, ini VRMS sama dengan akar 3 nRT per M. Nah, nRT ini kita ganti dengan PV ini sehingga menjadi VRMS sama dengan akar dari 3 PV per M. Nah, ini untuk poin yang ketiga. Selanjutnya untuk poin yang keempat, kita ingat bahwa Rho itu adalah massa jenis.
Nah, rumus dari rho ini adalah rho sama dengan M per V. Nah, untuk mencari M, berarti kan sama dengan rho dikali V. Nah, kita substitusikan M sama dengan rho dikali V ini ke poin yang ketiga, yang ini. Kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga diperoleh, ini persamaannya kita terus ulang. VRMS sama dengan akar dari 3 PV per M. Nah, ini. Nah, M-nya ini kita substitusikan kan ya, substitusikan ini. Sehingga menjadi VRMS sama dengan akar 3 PV per rho dikali V. Nah, ini V-nya bisa sama-sama dicoret sehingga menghasilkan VRMS sama dengan akar dari 3P per rho. Nah, ini dihasilkan persamaan ini. Selanjutnya, poin yang kelima, substitusikan P dikali V sama dengan NKT ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga tadi yaitu yang ini, kita substitusikan. Ini rumusnya. VRMS, rumus poin ketiga tadi, sama dengan akar 3 PV per M sama dengan, nah, kita substitusikan PV-nya ini, kita ganti dengan NRT sehingga menghasilkan VRMS sama dengan akar 3 NKT per M. Nah, didapatkan rumus pada poin yang kelima. Nah, dari rumus-rumus VRMS pada poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini dapat digunakan rumus di atas. Nah, dapat digunakan tetapi tergantung pada soal yang diketahui yang mana. Jadi, tergantung pada soal akan memakai rumus VRMS yang mana. Nah, selanjutnya poin yang keenam yaitu VRMS sama dengan akar dari V kuadrat bar. Nah, untuk mencari V rata-rata dengan jumlah partikel yang berbeda, ini jumlah partikel dengan simbolnya N, partikel gas, maka dihasilkan V bar atau V rata-rata sama dengan N1V1 ditambah N2V2 ditambah dan seterusnya per N1 ditambah N2, ini ditambah ya, dan seterusnya juga sama dengan, berarti sigma N1, N besar jumlah partikel, Ni, V1 kecepatannya per N jumlah partikelnya. Nah, ini untuk mencari V rata-rata jika diketahui jumlah partikelnya. Nah, untuk mencari V rata-rata dengan diketahui jumlah molnya yaitu N kecil yang berbeda, maka rumusnya V bar atau V rata-rata sama dengan N1V1 N kecil ditambah N2V2 ditambah dan seterusnya per N1 ditambah N2, ini ditambah juga, ditambah dan seterusnya sama dengan sigma N1 N kecil I Ni dikali Vi per N kecil yaitu jumlah mol. Nah, ini rumus ini untuk mencari kecepatan rata-rata dengan diketahui jumlah mol. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.